Pak Tony, kasus ini nih kasus apa, Mas? Pertama, saksi-saksi yang mengetahui bahwa para terpidana ini tidak berada di TKP. Yang kedua, saksi-saksi yang mengetahui bahwa itu ada kecelakaan. Nah, tidak ada satu saksi pun yang melihat ada pembunuhan. Berarti kalau pertanyaan ini kasus apa? Ya ini kasus kecelakaan. Iya. Ini ada saksi fakta yang melihat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Bagaimana analisisnya, gambarannya, putusan PK? Saya menjawab begini. Dari persidangan yang saya amati, penasihat hukum para terpidana ini berhasil menyampaikan kelompok saksi yang mengetahui para terpidana tidak berada di TKP, kan itu, dan saksi yang mengetahui kecelakaan. Nah, kalau Widi, Mega, memang tidak menyaksikan, tetapi dia mengalami komunikasi dengan Tina jam 10 lebih. Ini di PK-nya dikabulkan tidak? Bisa dikabulkan. Amin. Tetapi alasannya bukan alasan kecelakaan. Alasannya adalah alasan bahwa para terpidana, yaitu nokum namanya. Jadi alasan PK itu ada nokum, ada kelalaian hakim. Maksudnya nokum itu apa sih, Pak? Bukti baru yang belum pernah diperiksa di persidangan tahun 2016-2017. Jadi saya melihat penasihat hukum ini ya menghadirkan saksi-saksi yang dikategorikan sebagai nokum, saksi alibi, yang melihat bahwa pada malam kejadian para terpidana itu bersama para saksi-saksi. Betul. Tidak berada di TKP sebagaimana disebut dalam dakwaan jasa. Oleh karenanya, saya berpendapat PK ini bisa dikabulkan. Tetapi dengan alasan para terpidana ini tidak berada di TKP. Bukan dengan nokum kecelakaan, bukan. Pengabulannya. Jadi pendapat saya, kenapa? Karena yang lagi diperiksa ini adalah perkara pembunuhan, bukan perkara kecelakaan, bukan. Yang lagi diperiksa oleh hakim PK adalah perkara pembunuhan. Diperiksa, dievaluasi lagi oleh hakim PK yang lebih teliti, yang lebih objektif. Apakah para terpidana yang sudah diputus bersalah dan sudah inkrah itu, apakah mereka benar-benar pelakunya atau bukan dalam peristiwa perkara pembunuhan yang lagi diperiksa ini? Dan jika kemudian banyak saksi yang mengetahui bahwa para terpidana tidak berada di lokasi, berarti mereka ini kan tidak terlibat dalam peristiwa sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Jadi karena ada saksi-saksi yang melihat bahwa para terpidana pada malam kejadian tidak berada di TKP sebagaimana dakwaan jaksa Nah, jadi saya menyimpulkan pendapat saya ini bisa dikabulkan dengan nokum berupa saksi alibi yang belum pernah dihadirkan dan saksi itu menerangkan bahwa para terpidana pada malam kejadian tidak berada di TKP. Kalau dengan alasan kecelakaan, itu menurut saya memang prosesnya panjang kalau pakai alasan kecelakaan. Karena yang lagi diperiksa ini adalah perkara pembunuhan, bukan perkara lalu lintas. Nah, hakim PK tidak mempunyai kewenangan untuk memutus bahwa perkara ini perkara kecelakaan. Tidak punya kewenangan. Hakim PK itu bisa punya kewenangan memutus perkara pembunuhan ini yang udah divonis bersalah dan udah inkrah ini pelakunya atau bukan gitu loh. Nah, berarti yang digunakan adalah saksi-saksi alibi tadi. Nah, karena hakim PK hanya berwenang untuk memutus perkara pembunuhan ini pelakunya atau bukan, berhubung ada saksi-saksi, maka saya berpendapat, saya meyakini hakim PK mengabulkan karena banyak saksi-saksi yang melihat para terpidana ini bersama para saksi-saksi. Kalau kecelakaan itu, kalau ingin diputus oleh hakim bahwa ini kecelakaan, maka berkasnya harus lengkap. Itu harus ada berkas perkara. Sementara kalau berkas perkara kecelakaan itu tidak pernah disampaikan ke hakim, yang disampaikan hakim adalah perkara pembunuhan, paham? Maka berkas perkara mulai dari penyidikan, semua lengkap saksinya, barang buktinya, kemudian satu berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, dengan jaksa melimpahkan ke pengadilan, dan ada pada hakim PK bisa berkas kecelakaan, maka diputus. Nah, jadi karena nggak ada berkas yang diputus pembunuhan, karena berkasnya yang ada itu yang diperiksa hakim adalah pembunuhan contoh. Jadi dicari lagi nanti pelakunya. Kalau masih nanti kan kalau bebas. Kalau bebas ini pertanyaan yang bagus. Kalau bebas berarti kan kita biar tahu. Kalau bebas berarti bukan pelakunya Berarti kita melihat itu masih pembunuhan. Ketika divonis bebas karena para terpidana tidak berada di TKP, maka sampai vonis itu diketuk berarti perkara ini masih perkara pembunuhan. Cuma pelakunya siapa? Berhubung
munculnya saksi-saksi Iya. kecelakaan, maka tim khusus ini kalau sudah yakin bahwa ini kecelakaan, itu Mabes Polri yang sudah meyakini ini kecelakaan, segera mengambil alih, meningkatkan penyelidikan, dari penyidikan, ya, untuk mentersangkakan orang-orang yang merekayasa kasus menjadi pembunuhan. Bawa ke persidangan, naik sini, bawa ke jaksa, bawa ke persidangan, diputus secara hukum bahwa ini merekayasa kasus yang hasilnya kecelakaan jadi pembunuhan. Jadi kelar, nggak dicari lagi pelakunya karena orang yang merekayasanya udah divonis. Jadi ketutup setelah hasil vonis ada orang yang merekayasa. Dorong sumber Polresta yang menangani kecelakaan. Polsek Talun itu kan berada di wilayah hukum Polres Sumber, Cirebon Kabupaten. Dorong untuk melanjutkan penyelidikan kecelakaan. Karena awalnya Polres Sumber itu menyelidiki kecelakaan dan kesaksian-kesaksian dari unit dari Satlantas Polres Sumber itu tertuang dalam putusan pengadilan. Hanya sebatas sampai ngecek lokasi, kemudian setelah itu ya dengar dari bapaknya Eki korban bahwa itu adalah pembunuhan, sehingga mereka berhenti melakukan penyelidikan lalu lintasnya. Nah, dengan munculnya saksi-saksi yang melihat kecelakaan ini, harus dilanjutkan penyelidikan lalu lintasnya. Kemudian dibuat berkas sampai jadi berkasnya, ya, kemudian dibawa ke persidangan. Kalau ternyata hasil penyelidikan adalah kecelakaan tunggal, Ya. apakah bisa dibawa ke pengadilan? Kalau kecelakaan tunggal kan lawannya tidak ada, ya, maka pendapat pertama ini tidak bisa dibawa ke pengadilan. Pendapat yang kedua, walaupun tidak ada lawan karena kecelakaan tunggal, ya, maka Eki kalau masih hidup ini bisa jadi tersangka. Masih hidup. Iya, korbannya siapa? Pina. Karena dibonceng. Iya, karena bencana. Untuk mendapatkan kepastian hukum boleh, walaupun sudah mati, untuk mendapatkan kepastian hukum ke pengadilan, ya. Artinya supaya inkrah bahwa ini kecelakaan. Boleh. Jadi si Pina ini adalah korbannya, ya. Eki ini adalah orang yang lalai dalam berkendara. Gunanya adalah kalau sudah ada putusan kecelakaan, supaya tidak lagi mencari-cari pelaku pembunuhan, maksudnya, ya, menindaklanjuti lagi peristiwa kecelakaan berbarengan. Harusnya dari sekarang menurut saya, supaya begitu vonisnya keluar, vonis PK-nya keluar bahwa ini dinyatakan bukan pelaku. Nah, sekarang pertanyaan Mas Adi, berarti nanti nyari pelakunya dong. Makanya kalau Polres Sumber ya segera bekerja, ya tidak usah nyari pelaku karena nanti diputuskan itu kecelakaan secara resmi gitu loh. Inkrahnya apa ya? Iya, harus ada putusan pengadilan.